Ini kita sudah download, kita buka coba. Kita buka, kita pakai WPS. Nah, ini data-datanya sudah masuk ya. Data sudah masuk. Itu. Udah, kita kembali lagi. Halo sobat Art Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara men-setting dari Formatter Logger ini. Nah, ini adalah Formatter Logger yang sudah versi 3 ya. Apa perbedaan dari versi sebelumnya? Versi sekarang itu UI-nya itu lebih mudah ya untuk penggunaannya. Jadi untuk melakukan setting dan segala macam itu lebih mudah daripada versi yang sebelumnya. Selain itu juga pada versi sebelumnya itu user ketika ingin mengambil data dari yang sudah tersimpan itu harus dicabut dulu, ini micro SD nya ini harus dicabut dulu. Tapi yang untuk versi yang sekarang itu nanti kita bisa langsung download tanpa harus melepas kartu micro SD. Langsung saja ya kita praktekkan ya. Ini nanti kita hubungkan dengan ini namanya Subword Dummy Formatter. Ini alat ini itu mewakili dari Formatter merek Schneider ataupun merek Siemens. Nah, ketika nanti kita klik sini itu berarti dia seolah-olah jadi Formatter Siemens, dan dia juga mengeluarkan nilai ya, komunikasi Modbus-nya itu mengeluarkan nilai sama kayak Formatter yang ada di real. Ketika kita switch-nya kita pindah ke kiri itu nanti dia mewakili Formatter Schneider. Nah, langsung saja guys, kita tunjukkan bagaimana cara melakukan setting dari Formatter ini ya, Formatter Logger ini ya. Tentu saja kita hubungkan ke ke power supply atau adaptor. Langsung saja, ini adaptornya bisa pakai yang 12 volt atau yang 24 volt. Nah, otomatis ini dia kan langsung nyala ya, terus kemudian kita hubungkan juga nah, ini sudah kita hubungkan ke power supply ya, adaptor dua-duanya. Ini sudah aktif. Terus ini kita nyalakan dulu ya guys ya. Ini sudah nyala, berarti yang nyala sebelah kiri berarti dia mewakili Formatter Schneider. Selanjutnya untuk melakukan setting dari logger ini kita menggunakan device HP atau tablet yang kita punya ya. Saya siapkan dulu. Nah, ini kita sudah menyiapkan ini dari Formatter Logger-nya ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus melakukan koneksi dari tablet ini ke Formatter Logger ya. Caranya adalah kita harus sambungkan melalui WiFi. Nah, di sini kalian lihat ya, ada PM Logger 030 lah. 030 ini adalah logger numbernya ya, ini ya, seperti 030 ini. Jadi kita harus konekkan. Selanjutnya kita masukkan passwordnya defaultnya itu 1 sampai 8. Terus selanjutnya kita hubungkan. Nah, ini selalu tersambung. Selanjutnya kita ini kan sudah tersambung ya, terus kemudian kita
masuk ke menu browser. Nah, di browser kita pergi ke alamat ini 192.168 ya, 141.168.4.1 ya. Selanjutnya kita enter. Nah, setelah ini ketika kita berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini ya guys ya. Ini apa yang bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah ini ini ada dua mode ya, dua mode. Yang pertama adalah mode setting. Mode setting itu apa? Mode setting itu kita gunakan untuk melakukan konfigurasi dari parameter Modbus yang harus kita samakan dengan power meter tujuan ya. Selanjutnya kita juga bisa memilih, kita bisa lihat ya, ini ada di bawahnya itu ada time synchronization. Time synchronization itu kita harus melakukan sinkronisasi. Ini di logger ini itu kan ada RTC, real time clock ya, internal ya. Kita harus melakukan sinkronisasi. Kalau misalnya waktunya nggak sama, sekarang kan waktunya ini, waktu sekarang kan ini hari Rabu 13 Mei 2026 lah. Kita harus melakukan sinkronisasi. Jika ini nggak sama, kita harus melakukan sinkronisasi ya. Caranya ini kita klik ya, terus kita oke. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah sama antara waktu sekarang dengan waktu logger. Nah, selanjutnya ini kita juga bisa melakukan ini, melihat status storage. Nah, ini kan sudah kita masukkan ya, sudah kita masukkan migrasinya. Kalau misalnya kita lepas atau misalnya kita ganti, bisa saja. Ini kita refresh dulu ya, kita lepas. Kalau kita lepas maka dia akan seperti ini. Kita ganti, katakanlah kita refresh dulu. Dia kembali lagi. Terus selanjutnya ini ada parameter yang bisa kita setting ya. Itu ada location, misalnya ini dipasang di panel apa gitu, kita katakanlah panel A. Terus Modbus ID power meternya itu diisi berapa, disesuaikan dengan power meter. Nah, ini defaultnya seperti ini ya. Modbus ID-nya 1, baterai nya 9600, waktunya non. Nah, ini untuk PM tipe ini bisa kita, ini berhubung ini sekarang ini cuma hanya support untuk 2 power meter. Yang pertama adalah Schneider, yang kemudian adalah Siemens. Kita coba yang Schneider dulu ya. Schneider dulu, terus kemudian log intervalnya kita buat, ini ada pilihannya 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit atau 30 menit. Kita coba yang per menit saja. Nah, seperti ini. Terus di sini ada apa tuh namanya, floating status ya, connected. Artinya apa? Connected itu artinya antara power meter dengan logger itu sudah tersambung ya, sudah terhubung. Nah, kalau misalnya kabelnya lepas, ini nanti warnanya nggak biru lagi ya, warnanya adalah merah kalau lepas ya. Terus kalau artinya connected ini, di sini ada juga tab monitoring ya, dan download ya. Ini monitoring, kita coba. Nah, kita bisa masuk, ini kan sudah connected, terus kemudian kita masuk ke monitoring lah. Di monitoring ini kita bisa melihat parameter-parameter apa saja yang sudah
apa itu namanya, yang ada di logger gitu ya. Ini ada apa, arus, terus kemudian ada tegangan, terus ada power, ada total harmonik ya kan, terus ada energi juga. Ini adalah parameter yang ada di apa itu namanya, power meter ya. Ini harmonisanya nggak kita masukkan karena sudah terlalu banyak ya, ini ya apa itu namanya, tidak perlu. Terus kemudian, nah ini adalah fitur yang terbaru yang ada di power meter logger versi 3 ini. Jadi kita bisa melihat ya, kita bisa melihat file-file apa saja yang sudah dibuat oleh power meter logger ini. Ini ada, jika dilihat ini ada 4 buah apa itu namanya, file ya, yang diawali sama ini tanggal pembuatan. Ini kan ada 2026 05 07 2026 06 05. Nah berhubung ini sekarang tanggal 13, kita kan belum buat ya. Nah jadi kita buat dulu ya kan, kita lakukan ini. Jika parameter ini sudah kita setting ya sesuai dengan power meter tersebut, selanjutnya kita masuk ke logging. Nah ini caranya. Kalau setting, power meter loggernya itu tidak menyimpan, tapi kalau logging itu nanti baru dia menyimpan. Selanjutnya jika sudah gini, kita restart. Oke. Terus jika terputus, kita lakukan koneksi lagi. Nah ini sudah terhubung. Nah ini jika menu logging ya, terus kita connect, kita berhasil tersambung lagi, maka tulisnya yang di sini itu sudah logging mode. Jadi posisi logger ini itu sudah melakukan penyimpanan parameter dari power meter, dan kita tidak bisa melakukan setting-setting lagi ya. Ini cuma bisa menampilkan, bisa melihat parameter yang sudah kita masukkan tadi. Kita tidak bisa melakukan setting lagi di sini di mode ini, tapi kita juga bisa melakukan monitoring ya. Ini monitor yang sekarang ini. Kita juga bisa melakukan download. Nah ini adalah file terbaru. File terbaru itu biasanya ada yang ada di paling atas ya. Ini sudah membentuk satu ini. 2026 05 13. Ini berarti hari sekarang. Log itu berarti file untuk penyimpanan data. SCH itu berarti Schneider ya kan. Terus 030 itu part number dari logger tersebut itu. Kita bisa lakukan download ya. Nah ini kita sudah download, kita buka coba. Kita buka, kita pakai WPS. Nah ini data-datanya sudah masuk ya. Data sudah masuk. Itu udah, kita kembali lagi. Nah kita kembali lagi. Nah seperti ini teman-teman ya, cara melakukan setting dari power meter logger ini. Kalau misalnya kita ingin kembali lagi untuk melakukan setting, atau misalnya kita mau pindah power meter ini ke panel yang lain dengan tipe power meter yang berbeda, kita bisa lakukan ini, kembali lagi ke setting, terus kemudian kita lakukan restart gitu. Nih tunggu. Nah ini sudah connect otomatis dari logging.
kan. Kita lakukan refresh, ini jadi setting mode, dan kita bisa melakukan perubahan parameter yang kita inginkan sesuai dengan kondisi parameter yang ada. Sekian video tutorial untuk melakukan setting parameter logger ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses.